Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Bupati hormati pula perangkat desa Kelurahan Waru, undang dalam acara peresmian Kebak Kramat itu full magic. Ini anggere lewat, oh sudah sampai Kebak Kramat. Tengger iki berarti kathah dukune nomor piro? Boten. Dulu, makanya jangan Kebak Kramat. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa kumpul bareng di sini meresmikan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid An-Nur. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Saat ini pun pukul 8:52. Jenengan pengen ceramai dawa napa pendek? Dawa. Nek bapak-bapak seneng sing dawa atau pendek, Pak? Dawa. Nek ibu-ibu sing pendek mawon nggih, pun. Niki pun dalu nggih. Jadi tidak boleh lama-lama sebab biasanya acara peresmian itu yang paling utama adalah acara untu. Nah pun telah sedoyo niki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita simak satu pembacaan ayat yang dibacakan oleh qari sebelum beberapa sambutan disampaikan. Piyambake At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sak temene menungso sing saged memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salat, yang mau menegakkan salat, wa ataz zakah, dan mau menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kemudian Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid niku rupane wonten kali, Pak. Kula baleni meleh biar semuanya fokus nggih. Nyuwun sewu, insyaallah mboten dangu niki. Karena sudah malam. Kula saking tebih, Pak. Memakmurkan masjid wonten pinten? Wonten kali. Nomor siji, memakmurkan fisik masjid. Memakmurkan fisik masjid tegese pripun, Pak? Ngedekno masjid, bangun masjid, kemudian memperindah isinya dan seterusnya sehingga nyaman dipakai untuk kegiatan sholat. Memakmurkan seperti ini disebut dengan memakmurkan bagian fisik masjid. Wonten memakmurkan sing nomor kali
langkung penting timbangannya memakmurkan yang pertama. Napa memakmurkan yang nomor dua? Memakmurkan yang kedua adalah memakmurkan kegiatan masjid. Pripun Pak bentuknya memakmurkan kegiatan masjid? Memakmurkan kegiatan masjid artinya memanfaatkan masjid itu untuk dipakai beribadah kepada Allah secara maksimal. Rame-rame do nyengkuyung sholat jamaah, kegiatan pengawasan, kegiatan-kegiatan Islam yang lain, sehingga masjid itu penuh dengan isi kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi kaum muslimin. Saniki kula tanglet, yang lebih memberikan pengaruh bagi kemakmuran masjid itu bangunannya atau kegiatannya, Pak? Bangunannya apa kegiatannya? Kegiatan. Nek masjid niku bangunannya megah, gede, dhuwur, tapi kok boten dinggo sholat jamaah, ya padha mawon karo omah suwung, sehingga tidak memberikan manfaat yang besar. Tapi kalau masjid itu walaupun kecil, sederhana, tapi sholat jamaah di situ maksimal, makmur, 5 waktu tidak pernah kosong, sehingga adzan setiap 5 waktu selalu ada. Inilah masjid yang makmur yang sejatinya. Karena itulah Nabi SAW nanti ngendika memberikan pujian untuk orang yang sregep teko ning masjid dalam rangka melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Nek awakmu kok ketemu ana lelaki, ana wong lanang sing sregep bolak-balik teko ning masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah kalau dia ini adalah orang mukmin yang sejati. Terus salah sijine tanda wong mukmin adalah hatinya selalu tergantung dengan masjid. Piyambake sregep bolak-balik datang ke masjid. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Manungsa sing gelem memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Berdasarkan hadis ini, maka kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa memakmurkan masjid yang sejatinya adalah mengisi kegiatan masjid dengan melaksanakan sholat dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya layak untuk dilakukan di masjid. Tidak hanya sebatas yang penting bangun bangunan sing gagah, sing gede, sing dhuwur. Masjidil Haram niku sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Bahkan Masjidil Haram termasuk masjid yang pertama kali ada di muka bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah berupa bangunan Ka'bah yang ada di kota Bakkah. Kota Bakkah niku kota Mekah. Terus Masjidil Haram niku sampun wonten sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada sejak zaman siapa Pak? Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan yang bangun Ka'bah niku malaikat. Ada juga yang mengatakan yang bangun Ka'bah niku Nabi Adam. Intinya masjid ini merupakan masjid yang pertama kali ada. Terus gimana Pak? Ketika tidak ada Nabi, Masjidil Haram niki isine perbuatan kesyirikan. Rumiyin saderenge Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Loh kok kathah Pak? Karena orang musyrikin itu setiap hari dia punya satu berhala. Kalau 1 tahun wonten 360 hari, berarti cacahe wonten 360 berhala. Setiap hari nyembah ganti berhala. Berarti Masjidil Haram ketika itu diisi dengan apa? Dengan perbuatan kesyirikan. Napa sing kados ngeten niki masjid yang makmur? Nggih boten, Pak. Ketika Masjidil Haram itu diisi dengan praktek kesyirikan, maka justru itu menjadi noda di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah
Dulu ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram dari praktek-praktek kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Ingatlah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya, bersihkan rumahku. Bersihkan dari mana? Dari semua praktek kesyirikan. Sebab masjid kok dipakai untuk praktek syirik, malah ini menodai rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pemahaman, nek mau bangunan Masjidil Haram itu sudah ada sejak masa silam. Tapi baru disebut sebagai Masjidil Haram sing makmur nalikane para nabi membersihkan masjid ini dari semua perbuatan kesyirikan dan diisi dengan perbuatan ketaatan. Makanya Bapak Ibu, nek jenengan banding nggih, antara Masjid An-Nur dengan Masjid Nabawi pertama niku gagah pundi, Pak? Langkung gagah pundi, Pak? Langkung gagah masjid sampeyan niki 2 lantai, ber-AC, terus wonten ornamen napa niku kuningan melingkar, Masya Allah. Lampunya gemerlap. Dibandingkan dengan masjid di zaman Nabi SAW, luwih larang masjid sampeyan. Tapi kalau kita tanya lebih makmur mana, Masjid An-Nur ataukah Masjid Nabawi di masa silam? Masjid Nabawi. Sampai Nabi Muhammad SAW nanti ngendika, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antarane omahku sampai mimbar ini adalah salah satu taman surga. Sing jenenge napa? Raudhah. Wong nek ngibadah teng ngriku ganjarane bisa mengantarkan dia ke surga. Oh, sakniki jamaah haji sama umrah nek arep mlebu raudhah kudu ngantri. Harus punya yang namanya tasrih, izin untuk bisa masuk raudhah. Di masjid manapun tidak ada raudhah. Di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW, raudhah ini menjadi tempat yang paling mulia. Maka kemakmuran masjid tidak diukur dari megah dan besarnya bangunan. Kemakmuran masjid diukur dari seperti apa yang mengisi kegiatannya. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW menyebut area itu sebagai raudhah. Raudhah niku artinya apa, Pak? Yon sewu Ibu. Raudhah niku artosé napa, Bu? Niki pengawasan dari rampung pun arisan. Raudhah niku artinya apa, Pak? Taman. Raudhatul Jannah berarti artinya taman surga. King nopo kok Masjid Nabawi itu disebut sebagai taman surga? Para ulama menjelaskan ada 3 makna kenapa Masjid Nabawi itu disebut sebagai taman surga. Makna yang pertama, disebut sebagai taman surga sebab kegiatan yang ada di masjid itu adalah kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan ketaatan yang bisa mengantarkan orang menuju surga. Sing rupane sholat jamaah, ngrungokno pengawasan, mendengar ceramah ketika khutbah Jumat, berzikir, baca Quran. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan taman surga yang bisa mengantarkan orang menuju surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Nabi SAW menyebut ini sebagai raudhah sebab siapa yang melakukan ibadah di situ nanti akan mengantarkan dia untuk bisa mendapatkan surga. Makna yang ketiga, tempat ini disebut sebagai taman surga sebab tempat ini nanti akan diangkat oleh Allah lalu ditaruh di surga. Dari 3 makna ini berarti sing kira-kira saged ditiru sing pundi? Makna yang pertama, bisa enggak kita membuat masjid kita itu seperti taman surga? Saged, Pak. Caranya pripun? Sampeyan jadikan masjid ini masjid yang selalu diisi dengan ibadah. Sing rupane sholat jamaah, membaca Al-Qur'an, zikir, ngrungokno pengajian, melakukan ketaatan.
ketika ibadah itu kita laksanakan di tempat seperti itu, maka suasananya kados dene taman surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nek awakmu kok lewat ketemu taman surga, mendekatlah. Para sahabat tanglet, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang disebut dengan taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilakudz dzikri." Yang disebut sebagai taman surga itu adalah kumpulan orang-orang yang mereka sedang mengingat Allah. Wonten sing maca Quran, ana sing ngaji, ana sing dzikir, ana sing pengajian, itu semuanya orang yang sedang mengingat Allah. Sehingga monggo nek sampun paham kados ngeten niki, kita sekarang berlomba, bisa enggak Masjid An-Nur ini menjadi taman surga? Tergantung dari jamaah yang memaksimalkannya. Nek masjid gede niki ukuran pinten gitu. Nek teng mriki ukuran pinten niku? 296 meter total wakaf yang dibangun masjid. 296 niku nek dirata-rata nggih saged menampung 200 orang. Nanggung ya, Pak? Nanggung. Pas peresmian ini kalau semuanya masuk masjid, kira-kira cukup enggak, Pak? Mboten cukup. Jadi mereka datang untuk meresmikan. Setelah itu nggak pernah datang lagi. Oh, saking tebih undangan. Nah, kalau kita makmurkan masjid ini dengan aneka kegiatan ketaatan, amal soleh, sing rupane sholat jamaah, pengajian dan seterusnya, insya Allah masjid ini akan bisa menjadi seperti taman surga. Terus manfaatin apa, Pak? Nalikane masjid niki jenengan makmurkan dengan maksimal, maka insya Allah sing wakaf masjid, mbok sing urun semen, sing wakaf tanah, sing urun untuk bangun cor-coran dan seterusnya, pahalanya makin besar. Ojo sampai masjid megah tapi kosong dari isi dan makna. Kalau niki nanti kepanggih, Pak, wonten masjid nggih pokoknya rodok tepi saking ngriki, Pak, mboten usah disebut daerah iki. Masjidnya itu besar sekali, Pak, halamannya luas. Dari titik parkir mobil sampai masuk itu kurang lebih mungkin jalan kaki berapa ya? Adalah 100-an meter, jauh sekali. Tapi Masya Allah, ruang utama yang dipakai sholat jamaah itu tidak lebih dari 5 kali 5. Nek niki pinten niki? Panjangnya berapa? 14 kali 14. Masjid segede itu, ternyata ruang utama, kalau ini kan full ruang utama gitu, ternyata ruang utamanya nggak lebih dari 5 kali 5. Sisanya apa? Hanya tempat untuk orang nongkrong. Sehingga di situ menjadi tempat wisata, destinasi orang berkunjung untuk melihat kemegahan dan keindahannya. Tapi sing sholat jamaah cuma 2 soft kecil 5 kali 5. Kalau nalikane sholat tengeriku, Masya Allah, iki bangunan eman gitu. Ini sebenarnya lebih tepatnya taman, bukan masjid. Karena sebenarnya secara fungsi tidak maksimal dipakai untuk masjid. Orang datang ke sana hanya untuk wisata, duduk-duduk bareng dengan keluarganya, makan-makan, pulang. Jajan-jajan di sebelahnya banyak sekali warung-warung. Nek kaya ngene, berarti ini tidak maksimal sebagai tempat ibadah. Makanya tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa memakmurkan masjid wonten kalih, memakmurkan bangunan dan memakmurkan isi. Yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane menungso niku saged memakmurkan isi. Bangunan sederhana tapi isine mentes, walhamdulillah. Jadi kan sampun nanti teng Masjid Joko Karyan Jogja. Sampun nggih. Nika masjid ageng napa alit, Pak? Kecil, Pak. Ruang utamanya kecil, kanan kirinya luas, tapi fungsinya maksimal. Nek sholat 5 waktu meh kebal. Sehingga jangan dilihat megah dan tidaknya, tapi lihat seperti apa fungsinya. Alhamdulillah teng Sragen sampun wonten nggih. Masjid napa niku? Al-Falah. Al-Falah, walhamdulillah. Dan sekarang mulai banyak ditiru di masjid-masjid yang lain.
Bagaimana masjid itu bisa memberikan layanan bagi umat? Makanya mungkin saya tanya ke Pak Takmir, niki Pak Ketua Takmir wonten? Pak Ketua Takmir, ini Ketua Takmir yang mana ini? Niku tulisannya kok rombongan bupati kok. Oh, teng nggih. Baik, mungkin anggota takmir, saya mau tanya, masjid ini mau dijadikan sebagai masjid kelas kelurahan, masjid kelas kecamatan, atau masjid kelas nasional? Ya? Pengennya sing pundi? Masjid kelas? Baik, karena terkadang ada sebagian orang yang dia hanya ingin menjadikan masjid itu kelas padukuan. Terus nek wonten sing salat jamaah kok iki kok rame wong jobo, wong lokal malah gak entuk nggon. Iku malah ngilang sing lokal, Pak. Loh, kenapa kok kamu nggak datang ke masjid? Wong jobo kabeh sing ngisi masjid. Seharusnya kan kamu berlomba ngikut isi sop, bukan malah menghindar. Lagi sing dhisik urunan ya mbahku, bapakku, malah tinggoni wong liya. Kok malah gak nyaman ya? Karena ada orang yang salah dan keliru memahami. Masjidnya dipakai oleh orang lain, nesu. Kedai pripun? Alhamdulillah, amalih bapak, wakafe simba dimaksimalkan oleh masyarakat. Kan kedai ngaten nggih, Pak? Kadang wonten malah sebaliknya. Iki sing itu kok pengajian kok wong Jawa kabeh, wong kampung ora ono, akhirnya malah ngilang. Berarti kan sikap seperti ini keliru. Lah terus kok sampean mboten teng masjid? Ayo kono dikebaki wong Jawa, Mas. Aku wis mau salat jamaah ning kono, golek ning langgar. Lah seharusnya kan Bapak berlomba-lomba untuk ikut bersama-sama memenuhi soft-soft yang ada di masjid itu agar masjid ini tetap makmur sehingga sing beramal ganjarannya tambah gede. Terus kalau sudah sepakat masjid ini mau dijadikan masjid kelas nasional, maka pertanyaannya adalah bisa nggak memberikan program yang sifatnya memberi layanan bagi masyarakat secara luas? Kalau bisa, silahkan jadi masjid kelas nasional. Tapi kalau masjidnya kados ngoten niku Pak, ya sing nek pengen ya sing memanfaatkan wong warga setempat. Nah, berarti ini mau jadi masjid kelas lokal. Perlu dipahami, dimanapun masjid itu dibangun adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sing jenenge masjid niku milik Allah. Tegese pripun? Sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Siapapun yang mau memanfaatkan, mari berlomba-lomba untuk turut memanfaatkan, baik warga setempat maupun warga yang lain. Sehingga kalau sudah ingin dijadikan sebagai masjid kelas nasional, siapkan program pelayanan yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat secara luas. Tapi kalau misalnya kau pengennya mau masjid lokal mawon, nggih saged. Intinya begini, semakin memberi manfaat, sing wakaf ganjarannya makin besar. Sehingga kita berlomba-lomba, monggo memakmurkan masjid ini. Niku wau Pak Bupati sampun pesen, ibu-ibu niku wau nggih pun dipesen nggih. Pesenin apa Bu? Memakmurkan masjid. Nah ibu-ibu memakmurkan masjid kalian apa? Nggawa panganan Pak. Insya Allah nih ana panganan Kak sing teko rame. Yaitu motivasi saja. Tapi intinya kita mau mengajak kepada masyarakat bahwasanya masjid ini kita makmurkan dalam rangka untuk melestarikan amal. Walhamdulillah. Nyun sewu. Dugi jaminan Pak. Kalau khawatir mangke dipun paringi peringatan. Pun cekak. Pripun? Pak Tamir pripun? Dugi jaminan. Jam 12. Masyaallah. Jam setengah 12. Nggih, kula genepi nek ngoten niku. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwasanya bentuk memakmurkan masjid inilah yang paling inti adalah mengisi kegiatan masjid. Itu yang lebih dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada sebatas membangun fisiknya. Maka berikutnya, kira-kira masjid ini harus kita isi dengan apa?
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini kelasnya berbeda. Wonten masjid sing kelasnya paling dhuwur. Inggih menika Masjidil Haram. Siapapun yang sholat di Masjidil Haram, ganjarannya kados dene lebih baik daripada 100.000 kali daripada sholat di selain Masjidil Haram. Nomor kali Masjid Nabawi. Sinten sing sholat di Masjid Nabawi ganjarannya lebih apik 1000 kali dibandingkan selain Masjid Nabawi. Nomor 3 Masjid apa Pak? Masjidil Aqsa. Sinten sing sholat di Masjidil Aqsa ganjarannya 500 lebih baik daripada sholat di selain Masjidil Aqsa. Selain ini hanya ada satu masjid yang punya keistimewaan, yaitu Masjid Quba. Sehingga di dunia ini hanya ada 4 masjid yang disebutkan dalam dalil punya hak khusus: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Nek keutamaan Masjid Quba napa Pak? Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba fa shalla ma sya'allahu ay yusalliya. Sapa wong sing bersuci dari rumahnya, wudu dari tempat tinggalnya, lalu dia mendatangi Masjid Quba, terus piyambake salat sesuai yang dia inginkan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Pak, nek kaya Masjid An-Nur ngeten niki keutamaane napa Pak? Keutamaane siapa yang datang ke masjid, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika berangkat dan pulang, dan itu berlaku untuk semua masjid. Setiap langkah kaki kanan menambah pahala dan meningkatkan derajat. Setiap langkah kaki kiri menghapus dosa. Sehingga di masa silam para ulama nalikane waktu sholat jamaah, saking banyak yang jalan Pak, sampai kados ini pas riyo nih kalau Pak, saking banyaknya orang yang jalan. Nah, selanjutnya keutamaan itu juga bisa didapatkan begitu seseorang masuk masjid lalu dia membaca aneka doa. Tungane apa Pak? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Penapal? Kula baleni nggih. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Cobi kula dereke. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sampun? Baleni Pak. Maka dipadosi teng Google mawon nggih. Insyaallah wonten. Nggih. Sing pun hafal mungkin angkat tangan Pak. Boleh pulang duluan. Oh, boten. Jadi masuk masjid membaca doa seperti ini sampai setan itu menghindari dia, dan dia mengatakan hufidha minni sa'iral yaum. Wong iki dilindungi dari setan sepanjang hari dengan membaca doa tadi. Nomor kali nalikane menungso mlebet masjid terus piyambake nglakoni salat. Salat napa? Sing jenenge salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niku napa sih Pak? Tahiyat niku artosipun penghormatan. Masjid berarti penghormatan untuk masjid. Ini sholat yang sangat ditekankan. Kita menghormati rumah Allah yang merupakan tempat suci dan paling dicintai oleh Allah dengan cara nalikane mlebet langsung nglakoni sholat 2 rakaat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tusalli fala tajlis hatta yusalli rak'ataini." Nalikane awakmu mlebu masjid aja lungguh dhisik sampai salat 2 rakaat. Sing disebut dengan salat napa niku? Tahiyatul masjid. Kalau tanglet ibu-ibu yang sing teng leben niku salat mboten? Bludas-bludus langsung lungguh. Nah, adabnya kalau kita masuk masjid salat terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kita
untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nek jenengan ngelakoni sholat jamaah, maka nanti kerjakan sholat qobliyah. Selesai sholat qobliyah, duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang selesai sholat qobliyah, piyambai duduk kemudian nunggu sampai qomat dikumandangkan, fakana fis salati man tadhara shalah, dia mendapatkan pahala sholat selama dia nunggu sholat. Walaupun cuman lunggah-lungguh, duduk dolanan HP, ini masuk kategori dapat pahala sholat. Sebab apa Pak? Nunggu pelaksanaan sholat. Sehingga walaupun beliau tidak sedang sholat, tapi nunggu pelaksanaan sholat, orang ini mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Banjur setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah, kemudian tidak langsung pulang, dzikir terlebih dahulu. Napa keutamaane? Siapa yang duduk di tempat sholatnya sambil berzikir, tusalli alaihil malaikah ma lam yahdits, dia akan mendapatkan salawat dari malaikat selama dia tidak berhadas. Selama tidak berhadas tegese boten batal. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya. Terus boten geser, boten mulai, ini nanti didoakan oleh malaikat. Pripun dongane malaikat? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dia didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Sampai ngendikane setunggalipun ulama Malikiyah, jenenge Imam Al-Muhallab. Piyambake ngendika ngeten iki. Nek ana menungso rumangsa dosane kathah, salah satu cara untuk menghapuskan dosa yang bisa dia lakukan, laksanakan sholat jamaah. Selesai sholat jangan pindah tempat, nikmati dongane malaikat yang dia mendoakan orang ini dengan kalimat Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Tapi biasanya nek koncone wis do mulai ora betah, bolak-balik delok jam, makanya butuh latihan. Kemudian yang terakhir, setelah selesai sholat kemudian berzikir, lalu piyambake kondur. Nalikane pulang, setiap langkah menuju rumahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia berangkat. Kaki kanan bisa menghapus, kaki kanan bisa mengangkat derajat, dan kaki kiri menghapus dosa. Tidak ada yang sia-sia. Karena semua inilah ganjarane wong jamaah teng masjid angsal pinten Pak? 27 kali lipat. Sebab kegiatan sholat jamaah itu banyak. Mulai persiapan dari rumah, kemudian jalan kaki menuju masjid, sampai masjid nanti sholat sunnah dulu, nunggu iqamah, sholat jamaah, sampai dia pulang. Karena kegiatannya banyak, maka dia merangkai aneka amal ibadah. Nek saged kados ngoten, ini disebut oleh Nabi SAW sebagai kegiatan ribat. Ribat niku napa? Menggandengkan ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isbagul wudu'i 'alal makarim wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus salati ba'das salat. Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi tidak suka, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat selesai sholat sunnah. Kata Rasulullah SAW, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Amal kados ngeten niki seperti menggandengkan ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Karena rampung amal satu, dia sambung dengan amal yang kedua. Wah, ini gini pengajian kok karo ngantuk. Mbah melbu mbah ora, muga-muga melbu. Tapi saya tekankan tadi, kados ini pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, membiasakan diri datang ke masjid. Inilah yang harus kita perjuangkan setelah kita bangun masjid. Gimana? Mboten sadangu-dangu niki jamaahane pun bosen. Sing sebelah lor kepanasan, sing sebelah kulon kademen. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan.
Semoga apa yang kita bahas ini memberikan motivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi hamba-hamba yang berusaha memakmurkan masjid, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid ini sebagai masjid yang barokah, memberi manfaat bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Sumberjo, Kelurahan Waru, tapi juga masyarakat yang lainnya. Dan mugi amal para wakif yang telah mewakafkan lahan, wakaf bangunan, wakaf tenaga, wakaf waktu, wakaf pikiran, dan amal para jamaah yang ikut serta dalam mendirikan Masjid An-Nur Sumberjo Waru Kebak Keramat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dados amal saleh. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun nyuwun kenging panguksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.